Jadi harus yakin, percaya apa yang datang dari Allah, dari perintah dan juga larangan, kita yakini itu benar. Jadi apa benar ini dari Allah? Tidak seperti itu. Yang langsung yakin semua yang perintah dan larangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Terus iman sendiri dalam sebuah hadis itu ya, banyak mengatakan al-imanu fi sudil mu'min. Iman itu ada di dalam hati manusia. Nah, karena ada di dalam hati manusia, maka kan kalau hati kan nggak bisa kelihatan ya, kan nggak kelihatan. Tapi bisa dibuktikan dengan bentuk perbuatan. Bisa dibuktikan dengan perbuatan apa perbuatannya? Orang yang hatinya iman kepada Allah, dia akan menyempurnakan kefarduan kepada Allah. Bahkan ditambah dengan kesunahan. Jadi artinya orang bisa oh itu iman. Kenapa kamu yakin dia iman? Buktinya perbuatannya dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti dia iman, apa? Percaya dengan apa yang datang dari Allah. Ini perintah, ini larangan. Itu maksudnya ya. Terus juga ada lagi hadis mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu ada dua macam, dibagi dua. Yang pertama adalah sabar, as-sabru anil maharim, sabar tentang meninggalkan kemaksiatan. Jadi ketika Allah Ta'ala larang jangan begini, jangan begitu, kita sabar. Itu namanya tandanya dia beriman. Terus yang kedua wanisfun fi syukri. Yang satu bagian lagi dalam syukur dalam melaksanakan ibadah. Jadi ketika orang tuh berhasil melaksanakan ibadah, kita ini kan ibadah, alhamdulillah kan ibadah ya. Nah, kita langsung syukur, alhamdulillah kita diberikan kekuatan ibadah. Bukan sebaliknya malah girang. Apa girang? GR. Bukan GR ya. Jadi orang yang beriman itu ketika dia beramal baik, dia akan syukur. Ini pertolongan Allah. Bukan malah dia sombong, wah saya hebat. Tidak. Gitu. Jadi kalau kita orang beriman, yang satu ialah sabar atas meninggalkan maksiat. Yang kedua, syukur ketika berhasil di Allah Ta'ala dikasih kekuatan berbuat kebaikan. Itu maksudnya. Sehingga orang yang beriman itu insya Allah akan aman dari apa? Dari sifat-sifat yang itu, kayak riya, kayak takabur, insya Allah aman. Oh iya, yang tadi itu ya, yang kelima ya. Yang kelima tafakur ya. Tafakur yang kelima ditulis lagi ya. Mumpung ingat. Yang kelima tadi tafakur tentang kelemahan diri, fi taksir nafsi. Tafakur fi taksir nafsi. Merenung tentang kelemahan diri ini. Diri ini lemah kan? Enggak punya tanpa pertolongan Allah tidak akan punya kemampuan. Nah, merenung tentang kelemahan diri ini akan melahirkan haya. Haya itu rasa malu kepada Allah. Melahirkan rasa malu kepada Allah. Maksudnya malu begini. Andai kata kita pun berbuat baik, kita malu, oh iya malu saya ini. Kenapa malu? Sebetulnya saya berbuat baik ini kan pertolongan Allah sebetulnya. Kan nafsu saya, jiwa saya kan lemah. Kan begitu. Diri ini kan lemah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin berbuat seperti ini. Jadi tidak akan bangga dengan perbuatan yang baik yang kita amalkan. Kenapa? Karena merenung tentang kelemahan diri ini. Ini lemah, tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin berbuat kebaikan. Makanya disebutkan tafakkuru sa'atin afdalu min sittina afdalu min ibadati sittina sanatan. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Itu diantaranya yang 5 tadinya. Lanjut. Yang berikutnya wal iman, dan juga iman bi Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa iman? Percaya. Hati yakin mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah dan juga Nabi Allah. Wa bima ja'an Rasulillah. Wa bima, dan juga dengan sesuatu ja'ah yang datang yang ma'an Rasulillah, dari utusan Allah. Dari beberapa hukum-hukum ya. Rasulullah kan masih hukum syariat. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawakan kepada kalian, ambil.
kerjakan. Wa manhakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau Rasul itu larang maka jauhi. Artinya jadi apa yang datang dari Rasulullah itu ya tentang hukum syariat. Nah, kita yakini itu benar adanya ya. Terus wat tasdiq, dan juga membenarkan dalam hati. Aku ridho dengan apa yang datang dari Allah, itu maksudnya. Wal ikhlas, dan juga ikhlas fil amal, di dalam amal. Ikhlas itu apa ya? Kalau kata Abah itu ikhlas apa? Seperti jam katanya. Jarum jam jalan terus ya. Dia gak akan berhenti selama ada baterai. Ada orang, nggak ada orang, tetap aja jalan gitu ya. Di orang dicaci maki tetap ada, di foto tetap ada begitu. Ya kita begitu dalam beramal. Jadi tak peduli kalau memang lakinya beramal baik ya ada siapa, nggak ada siapa, tetap aja beramal. Karena kita tidak peduli dengan orang lain sudah. Apa tujuannya adalah Allah. Kalau Allah kan terus menghibur kita kalau Allah. Nah, bagi orang yang tidak ikhlas, ketika ada orang bisa saja makin semangat ya. Tujuannya tidak dikatakan rajin. Nah, itu sudah bukan karena Allah, itu sudah tidak ikhlas lagi. Tapi ada lagi pendapat lain dari Fudail bin Iyad bahwa beramal karena manusia itu namanya riya. Bukan, meninggalkan amal karena takut karena manusia itu namanya riya. Begini, ada orang misalnya nih, biasanya ngaji gak ngaji. Kenapa kok gak ngaji? Itu ada misalnya ada mertua datang, ntar saya dibilangin sok alim lah, kan begitu ya, kan begitu. Akhirnya dia meninggalkan ngaji gara-gara mertua, takut dibilang sok alim. Itu kalau kata Syekh Fudail bin Iyad itu namanya riya. Nah, satu lagi, kalau dia beramal demi manusia itu namanya syirik, kata Fudail bin Iyad. Begini, ketika tidak ada tadi ada mertua nggak mau beramal, sekarang justru ketika ada mertua biasanya gak ngaji biar dilihatin, dikatakan oleh mertua apa? Rajin. Nah, itu namanya syirik. Itu kata Fudail bin Iyad. Jadi dua-duanya juga baik sudah. Nah, ikhlas itu tidak ada yang dua tadi. Yang dua tadi apa? Pertama, meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Yang kedua, beramal karena manusia, namanya syirik. Nah, ikhlas itu tidak ada di dua-duanya tadi. Itu namanya ikhlas. Nah, terus ikhlas itu juga ada tingkatannya, Bu ya. Secara umum ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu apapun ditulis gak usah ya. Sudah sering saya sampaikan ya. Yang pertama, ikhlas yang pertama itu ialah beramal betul-betul karena Allah. Jadi semata-mata kita karena merasa hamba Allah, memang sebetulnya kita beramal. Jadi tidak karena takut ke neraka, tidak pengen surga. Itu yang ikhlas pertama. Ikhlas yang kedua ialah beramal karena mengharapkan pahala surga atau takut kepada neraka. Ini ikhlas yang kedua. Nah, terus yang ketiga, ikhlas yang ketiga ialah beramal ingin barokah dari amalan itu ya. Contohnya orang baca Waqiah, katanya kalau baca Waqiah dapat fadilah murah rezeki gitu ya. Nah, jadi ketika baca Waqiah dia pengen murah rezeki, itu juga masuk kepada ikhlas. Ikhlas yang ketiga. Wal yakin, dan berikutnya termasuk kewajiban hati ialah yakin. Wa huwa adapun yakin al amalu lillahi wahdahu. Al amalu ialah beramal lillahi karena Allah, wahdahu maha esa Allah. Jadi semata-mata karena Allah beramal. Tapi kalau kata ulama yang di sini sebetulnya yang pas, yang pantas al amal lillah itu bukan yakin tapi ikhlas. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kita ikutin aja yang ada, semuanya benar ya. Wan nadamu, dan juga menyesal alal ma'asi,
Ini termasuk ibadah hati juga. Alal ma'asi, atas maksiat. Jadi kita sudah pernah berbuat maksiat, kita menyesal, bahkan merasa sedih dengan maksiat yang telah kita lakukan. Bahkan tanda-tanda daripada hati yang mati ialah orang ketika berbuat maksiat dia tidak ada rasa susah, atau meninggal kewajiban tidak ada rasa sedih. Itu tanda hatinya sudah mati. Nah, di sini termasuk ibadah bangsa hati ialah menyesal atas perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Yang berikutnya wa tawakkul, dan juga pasrah alallahi, kepada Allah. Ini termasuk ibadah hati juga.